Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Kartika dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan anak usia dini, yaitu teori psikoanalisis, teori psikososial, teori kognitif, teori perilaku dan sosial kognitif, dan teori ekologi. Teori pertama, teori psikoanalisis. Freud mengembangkan gagasannya tentang teori psikoanalisis dari pekerjaannya dengan para pasien mental. Sebagai dokter medis dengan spesialisis ilmu penyakit saraf, ia menghabiskan sebagian waktunya untuk mempelajari perkembangan kepribadian manusia. Freud mengembangkan psikoanalisisnya dengan menggunakan metode psikologi. Melalui dialog antara pasien dan psikoanalisis, Freud mengembangkan teknik-teknik terapi yang menggunakan asosiasi bebas dan keterbukaan yang memiliki peran penting dalam proses analisis. Freud berpendapat kepribadian manusia memiliki 3 struktur, yaitu id, ego, superego. Freud menyampaikan ambisinya mengembangkan teori psikoanalisis melalui penggunaan bahasa Inggris kepada Brill dan Jones. Keduanya diundang ke Vienna mengikuti Kongres Salzburg. Brill diberikan hak penerjemahan karya Freud ke dalam bahasa Inggris, dan Jones menerima penerjemahan tersebut setahun berikutnya di Universitas Toronto, dan membuat perencanaan jangka panjang penerapan ide-ide Freud di dunia akademik dan kesehatan Amerika Utara. Teori kedua, teori psikososial. Teori psikososial digagas oleh Erikson yang pada awalnya tertarik mempelajari perkembangan manusia menurut psikoanalisis. Erikson lahir di Jerman pada tahun 1902. Erikson melakukan praktik di kliniknya untuk penyembuhan anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dalam berbagai tingkatan sosial dan budaya. Di dalam teori perkembangan sosial berkaitan dengan modalitas sosial diperoleh dari pengalaman anak berhubungan dengan orang lain. Tahapan perkembangan psikososial manusia terjadi dalam 8 tahap. Yang pertama, percaya versus tidak percaya. Periode terjadi pada masa 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, kemandirian versus malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, kerja keras versus rasa rendah diri. Yang kelima, identitas versus kebingungan. Yang keenam, keintimaan versus ketersaingan. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Selanjutnya, implikasi teori psikososial terhadap pendidikan anak usia dini. Di dalam pendidikan anak usia dini, teori psikososial memberikan sumbangan dalam membangun sikap sosial anak usia 3-6 tahun, memiliki inisiatif yang dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Dalam menumbuhkan kemandirian anak, guru atau orang sebaiknya menjadi pembimbing atau motivator, bukan menjadi pengontrol atau penilai aktivitas anak. Sebagai anak yang mulai menunjukkan inisiatif melakukan sesuatu, tentu akan selalu melakukan kesalahan.
kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dalam membimbing tingkah laku anak. Kemampuan kognitif menjadikan anak sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Teori perkembangan kognitif adalah teori komprehensif tentang sifat dan perkembangan kecerdasan manusia. Ada dua tokoh penting dalam teori perkembangan kognitif, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. 1. Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian sekitarnya. 2. Lev Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran lingkungan sekitar. Siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut. Teori keempat, teori perilaku dan sosial kognitif, menyatakan bahwa perkembangan terdiri dari perilaku yang diamati melalui pengalaman dengan lingkungan. Para ahli teori perilaku mengamati perkembangan manusia melalui penelitian di laboratorium terkontrol, di mana perubahan terjadi dengan berkembang. Akuisisi merupakan fase belajar permulaan dari respon kondisi. Misalkan ketika anjing mengeluarkan air liur karena kondisi suara lonceng. Istilah eliminasi bermakna proses eliminasi. Respon kondisi dengan mengulas stimulasi kondisi tanpa stimulasi utama. Generasi adalah setelah seekor anjing belajar respon kondisi dengan satu stimulasi, ada kemungkinan juga ia merespons stimulasi yang sama tanpa latihan kelanjutan. Pavlov berpendapat bahwa perkembangan anak sepenuhnya berkembang melalui proses latihan. Pengkondisian klasik ditemukan Pavlov menggambarkan bagaimana menstimulasi perkembangan. Misalkan seorang guru mengondisikan anak untuk mempelajari suatu perilaku. Teori belajar sosial memandang perilaku moral diperoleh dengan cara yang sama dengan respon lainnya, yaitu melalui modeling dan penguatan model-model efektif sesuai yang hangat dan kuat dan pertunjukan yang konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Lewat pembelajaran modeling anak-anak usia dini, terjadi internalisasi berbagai perilaku prososial dan aturan-aturan lainnya untuk tindakan yang baik. Teori kelima, teori ekologi. Ekologi berarti lingkungan. Teori ekologi merupakan teori yang berpandangan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh 5 lingkungan. Bronfenbrenner berpendapat bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh 4 sistem lingkungan. 4 sistem lingkungan tersebut yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan makrosistem. Mikrosistem adalah bentuk-bentuk aktivitas, peran, dan hubungan yang dialami individu di tempat tinggalnya. Lingkungan ini mencakup rumah, tempat penitipan anak, tempat bermain. Di dalam lingkungan ini terjadi interaksi dengan anggota keluarga, taman sebanyak, guru, dan sebagainya.